요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Apa maksudmu? Tanya Alfredo. Aku yang memotret kalian diam-diam saat kalian di padang rumput itu, dan kucetak lalu mengirimnya pada Brandon. Alfredo mengernyitkan dahinya tak mengerti. Apa kau akan melakukan hal buruk pada Laura? Rida pergi dan tak menjawab pertanyaan Alfredo. Ada apa dengan perempuan itu? Kenapa dia melakukan hal itu? Ucap Alfredo penasaran. Rida, tunggu, pekik Laura. Laura berhasil menghentikan langkah Rida. Rida, kita tidak bisa seperti ini. Aku minta maaf padamu. Tapi sungguh aku tidak pernah berniat merebut Tuan darimu. Kita berbaikan saja ya. Aku akan membantumu agar bisa dekat dengan Tuan lagi. Jelas Laura. Kau pikir aku mau berteman dengan orang sepertimu, pelayan? Rida, ada apa denganmu? Kenapa kau terkejut? Dengar ya, dari kecil aku selalu mendapatkan apa yang aku mau. Dan aku baru sadar sekarang bahwa aku berteman dengan orang yang salah. Kau pasti senang kan dapat mempermalukan aku di depan Alfredo, orang yang sangat aku cintai. Jelas Rida. Laura menggeleng cepat. Tidak, aku tidak pernah berpikiran seperti itu, Rida. Rida menyingkirkan tangan Laura yang akan memegang tangannya. Singkirkan tanganmu itu. Ingat, kau dan aku tidak sebanding, pelayan. Pergi dan lihatlah apa yang tercetak di papan pengumuman kampus. Kau akan tahu tempatmu. Rida pergi begitu saja meninggalkan Laura. Laura begitu sedih. Bagaimana bisa sahabat satu-satunya yang ia miliki saat ini begitu kecewa pada dirinya? Bukankah ini dia yang di papan pengumuman itu? Apa dia seorang budaknya Taman Versailles? Dia penipu jelek, berlagak jelek supaya bisa melayani keempat pangeran. Pasti tiap malamnya dia digrepe-grepe. Dua orang pria baru saja melewati Laura, dan Laura menangkap pembicara mereka. Tapi anehnya kenapa mereka seperti menyindir ke arah Laura. Ia mengingat bahwa tadi Rida membicarakan tentang papan pengumuman, maka Laura pun segera menuju ke sana. Sepanjang perjalanan Laura ditatap aneh oleh semua mahasiswa. Tapi ia tak mau banyak bertanya, dan betapa terkejutnya ia saat berada di depan papan pengumuman. Terpampang beberapa foto dirinya, mulai dari yang sedang menyapu, memasak, melap kaca, nyiram tanaman, membawa tas keempat pangeran. Dan satu foto yang membuat Laura terkejut adalah foto saat Laura dijadikan pijakan oleh Alfredo saat ia berlatih kuda. Terlebih lagi ada tulisan besar yang berbunyi, Laura seorang budak kampus Versailles dan Taman Versailles. Siapapun bebas menjadikan dia budak. Jadi, apa saja yang sudah kau berikan untuk tuanmu, tubuhmu? Ucap seorang mahasiswa. Pantas saja, ia terus membuntuti keempat tuan muda. Dan bukankah dia pacarnya Brandon? Apa Brandon hanya berniat menidurinya saja? Lalu diakhiri dengan tawa beberapa di antaranya. Siapa yang melakukan ini? Apa itulah Rida? Bagaimana ia bisa sekejam ini pada Laura? Bahkan tidak pernah sedikit pun ingin menyakiti hati Rida. Ia benar-benar merasa dipermalukan satu kampus. Tubuhnya serasa kaku dan tak bisa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba saja sebuah tangan mencoba mencopot sebuah foto tersebut. Itu Tuan Alfredo. Laura, kamu baik-baik saja? Brandon mencoba menyadarkan Laura. Siapa? Siapa pelakunya? Jawab. Alfredo berteriak pada seluruh siswa dan siswi ada di situ. Nampak dari raut wajahnya, ia sangat emosi. Siapapun yang melakukan ini pada Laura menerima akibatnya. Brak! Pintu toilet perempuan ditutup paksa oleh Alfredo. Alfredo? Iya, Alfredo. Ia sengaja mengunci pintu itu supaya ia bisa berhadapan dengan Rida. Kenapa kau lakukan ini pada Rida? Bukankah selama ini kalian selalu bersama? Alfredo membuka suara setelah menatap tajam pada Rida. Ya, memang tadinya kami berteman, tapi ternyata aku salah. Perempuan itu memang tidak sebanding denganku ataupun denganmu. Jika kau mempermalukannya seperti ini, memasang foto sialan ini, hanya karena kau tahu aku menyukai Laura, dendammu terbalaskan. Rida menatap Alfredo serius, dan akhirnya tertawa. Alfredo, jadi kau menuduhku melakukannya? Aku tidak serendah dan seburuk pikiranmu, Alfredo.
Alfredo, entahlah, tapi akhir-akhir ini aku mulai ilfil melihatmu. Bukan kau yang menyebar foto itu, lalu siapa? Tanya Alfredo. Rida, ini ulahnya. Alfredo, Brandon, dan Tristan sama-sama menatap William. Dari mana lo, William? Aku tadi langsung memeriksa ruang CCTV dan dia tertangkap salah satu kamera saat menempelkan foto itu di sana. Kalian tenang saja, aku sudah menyuruh orangku untuk menemukannya, jelas William. Sepertinya Rida ingin membalas dendam pada Laura, ucap Brandon. Laura, kau baik-baik saja kan baby? Tanya William. Ia menghampiri Laura yang sedari tadi diam di tempatnya, tidak menanggapi pembicaraan keempat laki-laki di hadapannya. Kurasa dia masih sedikit shock. Tapi ngomong-ngomong Alfredo, kau keterlaluan memperlakukan Laura seperti itu, ucap Brandon. Alfredo menggigit bibirnya sendiri. Brandon memang benar, ia baru menyadari hal itu. Tapi kan itu foto dulu, waktu pertama-pertama Laura bekerja sama mereka. Tiba-tiba saja Laura berdiri dan sedikit membungkuk berpamitan. Kamu mau kemana? Cegah Brandon dengan memegang pergelangan tangan Laura. Disaksikan William, Alfredo, dan juga Tristan. Aku akan pulang, Brandon. Aku antar ya, tawar Brandon. Laura menggeleng. Aku pulang sendiri saja, lagi pula kalian masih ada satu kelas lagi kan? Ucap Laura langsung pergi. Alfredo pun langsung berdiri dan mengejar Laura. Brandon juga ingin mengejar mereka, tapi tarikan tangan William menahannya, membuat ia menoleh pada William seakan bertanya. Biarkan mereka, Bang Brandon. Sadarlah, kamu sudah kalah, ucap William mengingatkan. Laura menghentikan langkahnya tepat di ujung lorong kampus. Ia sedikit mundur melihat banyaknya siswa-siswi yang harus ia lewati yang berada di depan sana. Bagaimana kalau mereka mengolok-ngolok Laura lagi? Bagaimana kalau Laura dibully seperti Rida dulu? Ia mungkin kuat jika harus beradu fisik dengan mereka. Tapi ini bukan tentang fisik, ini tentang perasaan dan harga dirinya yang sedang diuji. Hal ini membuat Laura ragu untuk melangkah, sampai Alfredo akhirnya datang lalu menggenggam erat tangan Laura. Tak lupa ia memakaikan topi dan memasang handset kedua telinga Laura, dan memutar sebuah lagu dengan volume yang cukup kencang. Jangan dibuka, ucap Alfredo, memberi isyarat pada Laura. Alfredo menggenggam erat tangan Laura, lalu menariknya berjalan bersama. Benar perkiraan Laura, mereka semua memang ke arah Laura dengan tatapan seperti mengintimidasi. Laura mengeratkan genggamannya pada Alfredo. Alfredo pun merasakan jika perempuan di sampingnya ini sepertinya sedikit takut. Apa yang kalian lihat? Hah? Kalian akan berhadapan denganku jika melukai Laura seujung kuku pun. Karena aku adalah pacarnya Laura. Semua yang berada di sana seakan terkejut dan merasa tidak percaya. Bagaimana bisa seorang majikan dan pelayan berkencan, kemarin dengan Brandon dan sekarang dengan Alfredo, pikir mereka. Laura yang memperhatikan mimik wajah mereka juga merasa bingung. Lagu itu terlalu kencang, sampai-sampai saat Alfredo berbicara, Laura tak mendengar apapun yang membuat wajah semua siswa dan siswi itu begitu terkejut. Setelahnya Alfredo memandang wajah Laura dan menariknya, mengajak Laura berlari sambil mengulas senyum di bibirnya. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhan, ku sayang sekali wanita ini. Tuhan, ku sayang sekali wanita ini. Begitu kira-kira lirik lagu yang membuat Laura tersadar sesuatu. Alfredo tidak akan pernah membiarkan Laura menghadapi masalahnya sendiri. Alfredo membawa Laura menuju halaman belakang kampus yang ternyata terdapat bukit ilalang yang baru Laura tahu. Dan barulah Laura membuka handset dari telinganya. Alfredo masih sibuk mengatur nafas karena lelah berlari. Kenapa Tuan membawa saya ke sini? Saya ingin pulang saja Tuan. Sebaiknya Tuan kembali ke kelas. Bodoh, ucap Alfredo singkat. Laura tahu tuannya itu tidak bisa dipaksa untuk sesuatu yang tak ia inginkan. Oh, bukankah itu bunga dandelion? Laura sedikit berlari menghampiri apa yang ia lihat dan berjongkok. Alfredo yang penasaran mengikuti pelayannya tersebut. Lihat Tuan, bukankah mereka cantik? Ini namanya benih bunga dandelion. Tidak lebih cantik darimu, gumam Alfredo.
Apa Tuan mengatakan sesuatu? Tanya Laura. Tidak. Apanya yang cantik dari benih seperti itu? Bunganya akan lebih cantik dari benihnya. Tuan salah. Apa Tuan tahu? Benih ini sangat kuat. Ia akan terbang kemana arah angin bertiup saat kau meniupnya, dan akan terjatuh di saat suatu tempat dan akan menimbulkan benih baru. Alfredo mendengar dengan malas dan sedikit menguap. Kata nenekku, jika kita membuat permohonan dan meniup benih dandelion ini, setelahnya apa yang kita minta pasti dikabulkan. Pletak! Alfredo menjita kepala Laura. Hal konyol apa lagi yang kau katakan? Kau pikir aku akan percaya dengan hal seperti itu? Kau benar-benar tidak waras. Laura memanyunkan bibirnya sambil mengusap kepalanya yang sakit terkena pukulan dari Alfredo. Ya sudah, jika Tuan tidak percaya, aku akan melakukannya sendiri dan membuat permohonan. Bunga ini sangat susah ditemui. Laura memetik satu tangkai benih dandelion itu dan menutup matanya. Tapi tiba-tiba Alfredo merampas kasar benih dandelion dari tangan Laura. Kau ambil yang lain, aku mau yang ini, ucap Alfredo sambil menutup mata. Tadi dia bilang tidak percaya, dasar sinting, gumam Laura. Aku bisa mendengarmu bodoh, jawab Alfredo. Akhirnya Laura mengambil satu lagi dan menatap sang tuan. Ingat, Tuan harus mengucap permohonan itu dalam hati saja, ucap Laura. Laura melihat senyum terukir di bibir Alfredo. Laura berpikir pasti Tuan meminta sesuatu yang bahagia untuk diri Alfredo sendiri. Sampai-sampai ia tersenyum manis, membuat Laura ikut tersenyum. Kemudian Laura pun menutup mata dan mulai meminta permohonannya. Tuhan, kabulkan permohonan yang Tuan Alfredo minta, apapun itu. Setelahnya Laura meniup benih di tangannya dan kemudian benih-benih itu berhamburan bertiup angin. Begitu juga milik Alfredo, sangat indah. Tuhan, aku sebenarnya tidak percaya hal konyol ini. Tapi jika boleh meminta, aku ingin Laura terus bersamaku dan jadi milikku. Tumben kau kesini, bagaimana tahu apartemenku? Rahmat terkejut saat melihat sang adik yang kini tepat berada di depan pintu apartemennya. Apa abang tidak rindu padaku? Aku hari ini dapat cuti libur bekerja dan kuliahku juga sedang tidak ada jadwal, jadi aku mengunjungimu. Laura masuk begitu saja tanpa persetujuan Rahmat. Ia meletakkan bungkusan berisi ayam goreng kesukaan Rahmat dan beberapa cemilan juga buah-buahan. Tumben rapi sekali abang. Wah, seperti biasanya. Kamar abang selalu saja estetik dengan paduan warna kamar dan juga lampunya. Sangat nyaman. Hei Laura, siapa yang memberitahumu tempatku? Laura menghela nafas dan berbalik menghadap sang kakak yang punya tinggi lebih jauh darinya itu. Dalan, aku tahu dari bodyguard itu, puas. Kau tidak bisa lama-lama berada di sini Laura. Aku akan berangkat bekerja, ucap Rahmat. Hei, abang mau membohongiku ya? Aku tahu hari ini abang libur. Apa yang sedang abang sembunyikan dariku? Telisik Laura.